Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Yatmi, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Kali ini kita akan belajar tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tentunya adik-adik tahu apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau seorang pencari kerja yang ditujukan kepada instansi pemerintah atau swasta guna mendapatkan pekerjaan. Lalu, apa sistematika dalam surat lamaran pekerjaan itu? Seperti dalam bagan berikut, kita lihat sistematika dalam surat lamaran pekerjaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama yang perlu ditulis adalah tempat tanggal surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, tubuh surat atau isi surat terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang keenam, salam penutup. Yang ketujuh, tanda tangan dan nama terang. Ini tadi adalah sistematika penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu akan kita terapkan dalam contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Demikian tadi, coba kita lihat dulu dalam contohnya. Surakarta, 9 September 2020. Penulisan Surakarta, S-nya besar, tanda koma, Surakarta, koma ya. 9 ini menggunakan angka, bulan September menggunakan huruf S-nya besar. Kemudian di akhir tahun 2020 tanpa titik. Kemudian lampiran titik 2, 1 berkas. Ini 1 bukan menggunakan angka tetapi huruf S-A-T-U, S-nya besar. Berkas, B-nya besar ya. Ini kenapa tidak dituliskan dengan angka 1? Karena ini di awal itu penulisannya dengan huruf. Kemudian hal atau perihal titik 2, permohonan kerja, P-nya besar, K-nya besar. Kemudian alamat surat di sini langsung YTH ya, yang terhormat Kepala Personalia PT Mulia Jaya, Jalan Merdeka 25 Jakarta. Biasanya Anda sering menemukan kata kepada. Penggunaan kepada tidak dibenarkan dalam penulisan alamat surat karena penggunaan kepada itu adalah titik-titik kepada titik-titik. Nah, penulisan yang betul seperti ini. Jadi langsung YTH titik menggunakan tanda titik ya. Kepala Personalia, K-nya besar, P-nya besar. PT tanpa menggunakan titik. Ya, Mulia Jaya, Jalan tidak boleh disingkat. Merdeka, M-nya besar. 25 itu maksudnya nomor 25 tanpa menggunakan NO. Jadi langsung angka karena sudah menunjukkan nomor. Jakarta, J-nya besar, di sini tanpa menggunakan tanda titik. Ini alamat surat. Kemudian salam pembuka dengan hormat. D-nya besar, hanya kecil, tanda koma. Kemudian dari tubuh surat dikatakan tadi ada pembuka, isi, dan penutup. Sekarang kita mulai dari yang pembuka surat. Ini diambil dari iklan lowongan di harian Kompas. Jadi nanti dasar atau sumbernya itu dari mana? Kalau yang dicontohkan di sini adalah lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Kompas. Diperhatikan ini berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Kompas tanggal 19 Agustus 2020, PT Mulia Jaya membutuhkan staf kantor. Dengan ini saya mengajukan permohonan kerja sebagai staf kantor di perusahaan yang Bapak pimpin.
Jadi dalam pembuka surat ini harus ada sumbernya dari mana lowongan tersebut. Bisa dari iklan, bisa dari informasi teman, bisa dari inisiatif sendiri, ya, bisa dari pengumuman. Nah, ini nanti disesuaikan bahasanya. Kemudian sumbernya dari mana, kapan iklan itu dimuat, kemudian perusahaan mana yang mengiklankan itu harus jelas sumbernya. Kemudian posisi apa yang dibutuhkan. Buat pernyataan bahwa Anda mengajukan permohonan kerja. Kemudian isi surat di sini identitas dari pelamar dan juga persyaratan yang dicantumkan. Ini ya, adapun identitas saya (2), nama ini huruf kecil karena masih kelanjutannya ya. Jadi bukan huruf besar. Kalau menuliskan di sini huruf besar ya tidak benar ya. Jadi adapun identitas saya (2), kelanjutannya nama, N-nya kecil, (2), Agung Prasetyo, A-nya besar, P-nya besar, titik koma. Ini masih ada perinciannya ya. Kemudian ini huruf kecil, tempat, koma, tanggal lahir, (2), Surakarta, S-nya besar, tanda koma, 15, ini dengan angka, bulan Mei, M-nya besar, 2002, titik koma, masih ada kelanjutannya di sini. Huruf kecil ya, pendidikan, P-nya kecil, (2), SMA atau sekolah menengah atas, ini sudah dibakukan jadi boleh seperti ini. Titik koma kan masih ada kelanjutannya. Alamat, A-nya kecil, ini ya, alamat, (2). Jalan tidak usah disingkat, Jalan Mawar, 30, Surakarta, S-nya besar, titik koma, masih ada kelanjutannya. Agama, A-nya kecil, (2). Islam, I-nya besar, ini sudah terakhir maka diberi tanda titik ya. Kemudian sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan (2). 1, ini kelanjutannya, ini huruf kecil ya. Fotokopi ijazah 1 lembar, (), masih ada kelanjutan perincian. 2, fotokopi KTP 1 lembar, (), masih ada kelanjutannya. 3, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian 1 lembar, (), masih ada kelanjutannya. 4, fotokopi surat keterangan sehat 1 lembar, (), masih ada kelanjutannya. 5, pas foto ukuran 4x6 3 lembar, (), karena sudah terakhir ya. Ini tadi dari ini isi surat. Kemudian penutup surat. Nih ya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, (). Atas perhatian Bapak, B-nya besar ya. Ini Bapak menyapa pada pimpinannya, koma, saya mengucapkan terima kasih, (). Ini ada penutup surat. Kemudian salam penutup, hormat saya hanya besar, S-nya kecil, tanda koma, kemudian tanda tangan dan nama pengirim surat, Agung Prasetyo, A-nya besar, P-nya besar. Demikian tadi dari menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi saya ulangi, sistematikanya dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah 1, tempat tanggal surat, 2, lampiran dan hal, 3, alamat surat, 4, salam pembuka, 5, tubuh surat, 6, salam penutup, yang ke-7 tanda tangan dan nama terang. Demikian tadi pembelajaran tentang menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Jadi dalam menulis surat lamaran pekerjaan bahasanya harus baik dan benar, sopan, jelas, dan singkat. Demikian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Salam literasi. Mari menulis. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.